45. Gom, 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 malam minggu Gom, kamu ngapain Gom? Apa Ereng? Kamu kok tiba-tiba kesini? Loh, kamu ingat gak? Sekarang kan malam minggu, waktunya pacaran, mejeng. Kamu tuh ngapain di sini? Di rumah aja. Kamu nggak lihat apa? Aku tuh sekarang lagi sibuk belajar. Kamu tuh malam minggu, emang mau apa? Duh, aku tuh perhatian sama kamu Gom. Katanya kamu jomblo, jomblir. Nah, makanya itu malam minggu iki, ayo kita nongkrong-nongkrong, cari pacar gitu. Ah, kamu Reng, gak lihat aku lagi susah ini ngerjain PR. Nanti aja malam minggunya. Loh, PR masih banyak. Hah? Ngerjain PR? Wah, kasihan kamu Gom. Emang kamu dapat PR apa toh? Ini PR PPKN ada 4 nomor Reng. Aduh, Kamu mau bantuin aku gak? oh, PPKN. Ya udah, aku di sini aja kalau gitu. Apa yang bisa aku bantu Gom untuk kamu? Gini Reng, jelaskan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia tahun 1945. Oh, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu begini Gom, simak baik-baik penjelasanku. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Kalau diukur-ukur, luas Indonesia itu sekitar 5.180.000 kilometer. Luas banget. Luas wilayah laut yang daratannya itu seluas 1.922.000 kilometer. Sedangkan luas lautannya itu mencapai 3.257.000 kilometer. Wah, sangat luas ya. Dari total luas Indonesia yang mencapai 5.180.000, Indonesia itu memiliki 13.466 pulau. Ada banyak banget. Kemudian ada 748 bahasa. Saya aja yang sekarang ini hanya baru bisa pergi ke 3 pulau. Saya tinggal di Jawa, hanya pernah pergi ke Sumatera, ke Lampung, pernah pergi ke Bali dan Nusa Kambangan. Yang lainnya belum bisa. Semoga nanti ada kesempatan. Sedangkan bahasa saya itu hanya bisa bahasa Jawa dan bahasa Madura dan bahasa nasional tentunya bahasa Indonesia. Kemudian
Bagaimana sih sejarah penetapan luas wilayah Indonesia? Kalau teman-teman melihat dari perspektif sejarah, dalam proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia ketika dibentuk BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI itu menetapkan keputusan bahwa luas wilayah Indonesia itu meliputi Hindia Belanda seperti Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekelilingnya. Namun kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu memutuskan bahwa luas Indonesia hanya meliputi wilayah jajahan Hindia Belanda, tidak kurang dan tidak lebih. Dari Sabang sampai Merauke. Intinya wilayah-wilayah tersebut adalah bekas dari jajahan Hindia Belanda. Kemudian kalau kita sering melihat tayangan di televisi, kita kadang melihat ada ketika Susi menjadi Menteri Perikanan sering melakukan tindakan penghancuran kapal-kapal. Kenapa sih kok dihancurkan? Karena kapal tersebut telah melanggar batas wilayah laut. Lalu macam-macam batas wilayah itu seperti apa sih? Nah, wilayah laut itu dibagi dalam 3 zona. Ada zona teritorial, yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Hak ke laut kedaulatan negara dalam teritorial dan wajib memberikan jalur pelayaran lintas damai. Ini sejauh 13 mil teritorial itu masih dimiliki suatu negara di mana kekayaannya bisa dimakan oleh negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah zona landas kontinen, dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Kemudian yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, jalur laut yang selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Jadi dimanapun garis dasarnya diukur sejauh 200 mil ke arah laut, itu masih menjadi batas kekayaan suatu negara. Kalau ada negara lain yang melanggar masuk dalam batas 200 mil itu, dia istilahnya sudah melanggar batas wilayah, dan bisa kalau ternyata mereka melakukan istilahnya penangkapan ikan, mereka dianggap sebagai kapal asing yang mencuri kekayaan dari suatu wilayah negara. Kadang-kadang kita pun masih bingung terkait dengan batas-batas wilayah. Kita bingung di mana arah utara, selatan, timur, barat. Batas utara itu berada, kalau kita ibaratkan ya, berada di atas Indonesia. Di atasnya Kalimantan, yaitu seperti negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan kalau yang sebelah timur itu berada di belakangnya Papua. Ada negara Papua Nugini. Nah, itu adalah batas negara di sebelah timur. Kemudian batas di sebelah selatan itu ada di belakangnya, selatannya antara Jawa, Bali, kemudian Pulau Sumba, Nusa Tenggara. Di bawahnya itu ada negara Timor Leste dan ada negara Australia. Itu batas di sebelah selatan. Sedangkan batas di sebelah barat itu berada di belakang Pulau Sumatera. Batasnya adalah Laut Hindia dan Samudra Hindia. Itu sekilas penjelasan saya tentang wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali ke Bagong dan Gareng. Terima kasih. Nah, gitu kok. Oh, gitu ya, Ren. Terus ini, Ren, ada lagi, Ren. Yang nomor 2, jelaskan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oh, itu tentang warga negara ya, kau ya? Ada asas ius sanguinis dan ada asas ius soli. Oh, aku ingat. Ini jawabannya. Siap baik-baik ya. Dalam terminologi, kadang-kadang kita itu ada yang susah membedakan antara apa itu penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Penduduk adalah kumpulan masyarakat atau seseorang, orang-orang yang tinggal di suatu daerah, komunitas, itu penduduk. Bukan penduduk berarti orang-orang yang bukan tinggal di suatu daerah terlepas. Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk itu terdapat pada identitas kepemilikan KTP. Dalam KTP kan jelas ya, mana yang penduduk dan mana yang bukan penduduk. Kemudian warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah seseorang atau rakyat yang tinggal di suatu negara di mana dia itu disahkan secara hukum menjadi bagian dari negara, suatu negara. Kalau bukan warga negara, berarti dia itu tidak memiliki data yang sah secara hukum bahwa dia menjadi anggota di suatu negara. Biasanya tanda bukti warga negara atau bukan warga negara ini adalah menggunakan seperti paspor atau visa, nah seperti itu. Kemudian kalau rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di suatu negara tersebut. Jadi di mana rakyat tersebut tinggal di satu negara, menjadi anggota sah dari negara tersebut, dia harus patuh mematuhi peraturan dari negara tersebut. Kemudian begini, kan kita kadang-kadang sering mendengar istilah warga negara asing, kemudian warga Indonesia, dan kita pun juga pernah mendengar ada pernikahan campuran beda negara antara Indonesia dengan entah itu Amerika. Nah, pernikahan beda negara ini itu bisa bisa istilahnya itu membuat keturunan mereka itu memiliki 2 kewarganegaraan. Secara runtut itu maksudnya seperti ini. Setiap negara itu memiliki asas kewarganegaraan yang berbeda-beda. Indonesia sendiri itu menganut asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis adalah asas yang ditentukan berdasarkan pada keturunan atau pertalian darah dengan kedua orang tuanya. Seandainya saya punya orang tua dari Indonesia semua, kemudian orang tua saya merantau di Amerika dan saya dilahirkan di Amerika, saya menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia menganut asas keturunan. Walaupun saya dilahirkan di Amerika, tapi kedua orang tua saya selagi masih sah menjadi warga negara Indonesia, maka saya sebagai keturunan dari orang tua saya menjadi warga negara Indonesia. Kemudian asas ius soli menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada tempat di mana ia dilahirkan. Seandainya Amerika ini menganut asas ius soli, nah saya kan
kedua orang tua saya melahirkan saya di Amerika. Selain saya mendapat kewarganegaraan Indonesia, saya pun juga akan mendapatkan asas kewarganegaraan Amerika. Karena Amerika menganut asas ius soli, di mana tempat ia dilahirkan. Jadi ketika saya dilahirkan di Amerika, otomatis saya menjadi warga negara Amerika juga. Jadi saya bisa memiliki dua kewarganegaraan. Itu hanya contoh. Kemudian adapun konsekuensi dari asas-asas yang berbeda ini bisa mengakibatkan yang pertama yang disebut dengan apatrid. Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Dan bipatrid. Bipatrid seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Yang paling mudah itu contohnya yang bipatrid. Ketika Amerika menganut asas ius soli dan Indonesia menganut asas ius sanguinis, saya dilahirkan di Amerika sehingga saya memperoleh dua kewarganegaraan. Tapi seandainya kebalikannya, Amerika itu hanya menganut asas ius sanguinis dan Indonesia hanya menganut asas ius soli. Saya orang Indonesia, tapi orang tua saya bekerja di Amerika dan saya dilahirkan di Amerika. Otomatis saya tidak memiliki kewarganegaraan. Seperti itu. Lalu menurut undang-undang bagaimana sih tentang hak kewarganegaraan di Indonesia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006, Indonesia ini menganut asas ius sanguinis berdasarkan pada peralihan darah, kemudian asas ius soli di mana ia dilahirkan, kemudian asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda yang sifatnya terbatas kalau ganda ini. Jadi kalau udah sekitar umur 19 tahun, apabila seseorang tersebut memiliki dua kewarganegaraan, entah itu Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan Amerika, kalau sudah umur 19 tahun, dia harus memilih salah satu, menjadi warga negara asing atau warga negara Indonesia. Lalu bagaimana seandainya ada warga negara asing yang mau menjadi warga negara Indonesia? Ini caranya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana syarat untuk menjadi warga negara Indonesia itu melalui dua cara. Yang pertama, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Mungkin kalau teman-teman yang suka lihat pertandingan sepak bola di TV, kita sering dengar istilah naturalisasi. Itu adalah proses atau tahap orang warga negara asing itu menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi biasa ini sudah diterapkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu syaratnya berusia 18 tahun, setidaknya tinggal di Indonesia itu minimal 5 tahun secara berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, mau mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mau mengakui Pancasila. Kemudian tidak pernah dipidana. Itu salah satu contoh syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi biasa. Sedangkan yang kedua itu adalah naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa itu adalah diberikan pada warga negara asing yang telah berkontribusi atau berjasa bagi negara Indonesia. Contohnya ini simpel, kalau teman-teman ingat nama Ronaldo, pemain timnas Indonesia, itu kalau nggak salah dahulunya merupakan warga negara asing,
entah Paraguay, entah Uruguay, saya lupa. Kemudian oleh Indonesia karena dia memiliki skill yang bagus, akhirnya si Ronaldo pun ingin menjadi warga negara Indonesia. Oleh pemerintah Indonesia, Ronaldo diberi naturalisasi istimewa sehingga pun dia menjadi timnas Indonesia. Di mana timnas Indonesia waktu ada Ronaldo itu pernah masuk semifinal kalau nggak salah. Kemudian kalau orang yang sudah berumur 18 tahun ya, kalau orang tuanya itu campuran, ada yang dari entah ibunya dari Indonesia, kemudian ayahnya dari Amerika, otomatis kan dia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dengan Amerika. Otomatis dia itu ketika umur 19 tahun mau nggak mau harus menentukan hak pilih dia sebagai warga negara mana. Ada dua stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif itu adalah seseorang yang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Ini dalam hal naturalisasi biasa. Kalau ingin menjadi bagian dari suatu negara, di suatu warga negara, dia harus aktif mengajukan diri mau masuk menjadi warga negara mana. Itu stelsel aktif. Kalau stelsel yang pasif itu adalah seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum. Jadi ini lebih pada naturalisasi istimewa. Jadi kalau seperti Ronaldo, dia kan memiliki skill yang bagus dalam bermain bola dan dia pun ingin menjadi warga negara Indonesia, dan dia tanpa berbuat banyak harus aktif mengurus menjadi warga negara Indonesia, dia pun dengan sendirinya diberi status warga negara Indonesia oleh pemerintah. Maka dari itu dari dua stelsel ini itu berdampak pada dua macam hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Lalu bagaimana seandainya ya, mungkin kalau kita kemudian setelah sukses dalam hal karir internasional, kita mau menjadi warga negara asing. Nah, otomatis kalau umurnya sudah di atas 19 tahun, kita nggak bisa warga-negaraan. Dan kita harus memilih satu kewarganegaraan. Ada banyak contohnya ya. Seperti kalau teman-teman melihat di tayangan televisi itu seperti Anggun, kemudian Cinta Laura. Mereka dahulunya adalah warga negara Indonesia. Setelah sukses berkarir di internasional, mereka ingin mengejar karir yang lebih tinggi lagi. Mereka melepaskan status warga negara Indonesia dan menjadi warga negara asing. Anggun kalau nggak salah menjadi warga negara Prancis, dan Cinta Laura itu kalau nggak salah menjadi warga negara Jerman. Nah, orang-orang yang pindah warga negara dari Indonesia menjadi warga negara asing itu kalau menurut perspektif undang-undang itu dinyatakan hilangnya status warga negara Indonesia, di mana berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, penyebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kedua, tidak menolak atau melepaskan status kewarganegaraan lain. Dan ketiga, dinyatakan hilang oleh presiden atas permohonannya sendiri setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin dan bertempat tinggal di negara lain. Keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Ya, ada kalau nggak salah
ada warga negara Indonesia perempuan yang setelah menikah dengan warga negara asing, dia kemudian masuk dalam dinas militer negara asing, kalau nggak salah di Amerika. Kemudian secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Sekian penjelasan saya terkait dengan tentang konsep penduduk, bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Sekarang kembali ke Bagong dan Gareng. Terima kasih. Nah, gitu kok. Ada lagi? Ada Reng, masih ada. 2 nomor lagi, susah ya. Yang nomor 3, jelaskan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oh, tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Begini kau, simak baik-baik penjelasanku ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Candi Plaosan. Candi ini adalah suatu monumen cinta di mana menyatukan perbedaan. Perbedaan yang menarik adalah perbedaan agama, di mana rakyat pikatan yang beragama Hindu menikah dengan pramudawadani yang beragama Buddha. Ini adalah monumen cinta yang menyatukan perbedaan. Candi Plaosan ini juga adalah sebagai monumen kerukunan antar umat yang berbeda agama. Coba bayangkan satu kompleks candi ini digunakan untuk beribadah 2 komunitas agama yang berbeda, yaitu antara Hindu dan Buddha. Berbicara tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, kebebasan beragama dan berkepercayaan itu memiliki makna bahwa setiap manusia itu bebas untuk memilih, memeluk, beribadah menurut agamanya masing-masing dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2. Di sana sudah tegas diatur bahwa setiap manusia di Indonesia itu bebas untuk memeluk, beribadah, menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Untuk menunjang kebebasan beragama di Indonesia, persatuan kerukunan umat beragama di Indonesia, Indonesia menggunakan tri kerukunan umat beragama. Adapun isi dari tri kerukunan umat beragama yang pertama adalah kerukunan internal umat seagama, dan yang kedua kerukunan antar umat berbeda agama, dan yang ketiga kerukunan antar umat berbeda agama dengan pemerintah. Mari kita saling menjaga kerukunan umat yang berbeda agama, menjaga persatuan dengan berbuat kasih tanpa memandang batasan perbedaan agama. Salam persatuan Indonesia. Terima kasih. Nah, gitu kok. Wah, kamu otaknya memang encer. Satu lagi ya, Reng. Yang nomor 4 yaitu jelaskan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Oh, terkait dengan sistem keamanan. Gini kok, sistem keamanan itu. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh
Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dijelaskan terkait yang pertama dalam pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mengapa warga negara berhak dan wajib? Sebenarnya nggak harus wajib dalam seperti wajib militer, tidak. Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk membela negara menurut potensi atau keahliannya masing-masing. Seandainya kamu memiliki potensi menjadi dokter, maka kamu pun berhak untuk membela negara, wajib membela negara dengan potensimu menjadi seorang dokter yang baik dan berguna bagi masyarakat dan secara umum bagi negara Indonesia. Yang kemudian dalam pasal 30 ayat 2 sampai ayat 5 ini terkait dengan lembaga negara yang secara langsung bertugas untuk pertahanan dan keamanan negara seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Lalu bagaimana sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia? Sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia itu menganut sistem pertahanan dan keamanan semesta. Dalam pertahanan dan keamanan semesta ini mengandung 3 ciri. Ciri yang pertama adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kewilayahan. Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang jelaskan terkait dengan sistem pertahanan keamanan Indonesia. Sekarang kembali ke Semar dan kembali ke Bagong dan Gareng. Terima kasih. Nah, gitu Gong. Oh, gitu. Makasih ya, Reng. Reng, ini udah jam 12 malam. Kamu malah gak jadi malam minggu. Alah, Gong. Malam minggu itu memang penting sih, tapi lebih penting persahabatan. Lebih penting lagi kalau kita pintar bersama. Kalau kita udah pintar, kita gak perlu repot-repot cari pacar. Biar pacar yang mencari kita. Waduh, hebat banget kamu, Reng. Kamu itu habis makan apa ya? Oh, yaudah Gong, kalau gitu udah malam, aku pulang dulu ya. Sampai jumpa besok. Mudah-mudahan kamu gak jomblo lagi. Kamu Reng. Makasih doanya ya. Oke, hati-hati di jalan ya, Reng. Dadah Gong. Oke, makasih Reng.